Halo, perkenalkan nama saya Desivoni Dujayanti, NIM 7211419220. Saya dari Rombel Akuntansi D2019 dan di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 4 Sistem Informasi Manajemen, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama adalah dukungan sistem organisasi bagi informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya informasi yang terdiri dari peranti lunak komputer, peranti keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, informasi, dan informasi. Dan selanjutnya kita akan membahas macam-macam sumber daya informasi. Kita akan membahas satu-satu, dimulai dari spesialis informasi. Spesialis informasi bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Yang kedua adalah analis sistem. Analis sistem ini adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga adalah administrator basis data. Administrator basis data adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data perusahaan. Selanjutnya adalah webmaster. Webmaster ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya adalah programmer. Programmer ini bertanggung jawab dalam membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah operator. Operator bertanggung jawab dalam menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas struktur bagi layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Dalam diagram tersebut, struktur ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menegaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi inovatif. Hal yang didasari selama tahun 1990-an adalah bahwa sentralisasi maupun desentralisasi memiliki keunggulannya masing-masing. Perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral, tetapi akhirnya sistem ini mengalami kesulitan. Nah, ada 3 struktur inovatif. Yang pertama adalah model sekutu. Basis dari model sekutu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua adalah model platform. Model platform ini asumsinya mendasari bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Dan yang terakhir adalah model berskala. Model berskala menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Nah, di sini ada model jaringan organisasi sistem informasi. Struktur ini meliputi jaringan penentuan visi, jaringan penentuan visi yang berada di bawah manajemen puncak, yang memungkinkan CIO bekerja dengan manajemen puncak dalam perencanaan strategis sumber daya informasi. Dan ada jaringan inovasi yang dipergunakan oleh CIO untuk berinteraksi dengan area-area bisnis sehingga aplikasi-aplikasi inovatif dapat dikembangkan.
dan ada jaringan pencarian sumber yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan para vendor untuk tujuan mendapatkan sumber daya informasi. Selanjutnya adalah komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah suatu pendekatan di mana pengguna mengembangkan aplikasinya sendiri. Komputasi pengguna akhir ini timbul disebabkan oleh 4 pengaruh. Yang pertama adalah dampak pendidikan komputer, yang kedua antrian layanan informasi, dan yang ketiga murahnya peranti keras, dan terakhir peranti lunak siap pakai. Nah, di sini ada keuntungan komputasi pengguna akhir dan resiko komputasi pengguna akhir. Keuntungan yang diperoleh yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Sedangkan resikonya adalah sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan dikomentasikan dengan buruk. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Dan yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pengetahuan pengembangan sistem. Yang pertama adalah pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk mempergunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengetahuan informasi. Pengetahuan informasi ini meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Yang ketiga adalah dasar-dasar bisnis. Dasar bisnis adalah topik-topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah S1 dan S2 bisnis. Dan yang terakhir adalah teori sistem. Teori sistem ini menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Dan yang selanjutnya adalah keahlian pengembangan sistem. Keahlian pengembangan sistem ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah keahlian komunikasi, yang melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Dan yang kedua adalah kemampuan analitis. Kemampuan analitis melibatkan studi dan pemahaman akhir atau suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Yang selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Dan terakhir adalah kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor ini adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi, informasi, ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya adalah kantor maya. Kantor maya ini mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomuting dan disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Nah, ada dua konsep dalam kantor maya. Yang pertama, telekomuting dan hoteling. Kita akan membahas tentang telekomuting. Definisinya adalah pengaturan kerja di mana karyawan bekerja di luar kantor, sering bekerja dari rumah atau lokasi yang dekat dengan rumah. Keuntungannya adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi dapat diakomodasi. Sedangkan kerugian yang diperoleh yaitu karyawan akan merasa kurang dianggap penting dan terganggunya karir. Yang kedua adalah hoteling. Definisi dari hoteling adalah penyediaan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan dari hoteling ini yaitu pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus. Sedangkan kerugiannya yaitu hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan pribadi. Keuntungan dari konsep kantor maya ini yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan terakhir kontribusi sosial. Sedangkan kerugian yang diperoleh yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya adalah dampak sosial organisasi maya.
Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan yang diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi dari kota-kota kita. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.